Selamat sore dan selamat datang para peserta webinar dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Dr. Santi Olivia, spesialis obstetri ginekologi, konsultan fertility, akan menjadi moderator di acara RSPI IVF Talk pada hari ini. RSPI IVF Talk merupakan rangkaian dari kegiatan Rumah Sakit Pondok Indah IVF Center, di mana Rumah Sakit Pondok Indah IVF Center merupakan layanan terbaru kami, berlokasi di lantai 6 North Wing Rumah Sakit Pondok Indah, dan menghadirkan harapan baru untuk memiliki buah hati. Layanan ini didukung oleh tim dokter spesialis obstetri dan ginekologi dengan subspesialisasi fertilitas dan endokrinologi. Rumah Sakit Pondok Indah IVF Center memiliki layanan konsultasi dengan konsultan fertilitas dan juga konselor IVF, bukan hanya di layanan bayi tabung, tetapi juga inseminasi buatan, program kehamilan alami, serta layanan terkait fertilitas. Nah, sebelum masuk ke presentasi Dr. Yasin, kita kenalan dulu ya dengan Dr. Yasin. Dr. Yasin Yanuar, spesialis obstetri ginekologi konsultan fertility, Master of Science. Beliau menamatkan studi subspesialis in reproductive endocrinology and infertility di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2018. Beliau juga menamatkan Master of Ultrasound in Obstetric and Gynecology di Croatia and Donald School tahun 2014, dan beliau mengikuti beberapa workshop ultrasound and infertility gynecology di India tahun 2016, observership in IVF Monash di Australia tahun 2016, IVF clinical attachment in IVF Maribor Slovenia tahun 2014, dan juga partisipan di EPEC Digital Hub Leader Workshop tahun 2019 di Vietnam. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Bendahara Indonesian Association for IVF. Wah, sungguh luar biasa ya CV-nya Dr. Yasin. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja dengarkan materi Dr. Yasin, dan untuk waktu dan tempat kami persilakan Dr. Yasin. Baik, terima kasih Dr. Santi Olivia atau Dr. Olive atas pembukaannya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Pondok Indah yang telah menyelenggarakan event ini. Sangat senang sekali kita dapat berjumpa lagi dalam event edukasi ini. Semoga apa yang kita diskusikan di sini membawa manfaat untuk kita semua. Dan para pesertanya segera salam garis 2 gitu ya. Jadi kita ngobrol santai aja. Topik yang penting nih, karena kita sudah 1,5 tahun nih berada dalam masa pandemi COVID-19 ya. Sehingga mungkin bagi sebagian pasangan yang tadinya ingin menunggu, sebentar lagi juga pandeminya lewat. Kok nggak lewat-lewat ya, gitu. Cukup lama. Sehingga kita mengangkat topik ini, ada berbagai macam kondisi dan banyak sekali pasangan yang membutuhkan bantuan untuk mendapatkan kehamilan dan mereka harus menjalaninya di masa pandemi. Jadi kita mulai dari COVID-19 ya. Kita mengingatkan sejenak. Jadi COVID-19 ini dilaporkan pertama kali pada tanggal 31 Desember 2019. Makanya namanya COVID-19 ya, singkatan dari coronavirus disease. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang namanya Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Jadi ini keluarga SARS-CoV ini sudah ada beberapa dan ini dinamakan SARS-CoV-2 ya. Dulu dimulai dari daerah Wuhan, sebuah kota bagian dari provinsi Hubei di Tiongkok. Dilaporkan pertama kali ada pneumonia atau penyakit radang paru hebat, berat, fatal yang tidak diketahui penyebabnya. Lalu menyebar. Hingga sekarang kita berada di sini. Ini data terakhir tanggal 5 September 2021 bahwa pandemi ini, kenapa dinamakan pandemi? Karena menyebar di seluruh negara di dunia. Ada 224 negara dan sudah terkonfirmasi sebanyak 218 juta yang mengalaminya. Di Indonesia sendiri, per tanggal 5 September, kita dapatkan sudah ada 4 juta orang yang mengalami COVID-19 dan menimbulkan kematian yang tidak sedikit, yaitu mencapai 130.000 lebih. Jadi ini merupakan situasi pandemi yang perlu kita waspadai. Nah, berjalan dengan waktu, seiring dengan penyebaran tersebut, si virus ini mengalami yang namanya mutasi. Mutasi yang terbaru yang kita kenal namanya varian Mu.
Ya, tapi yang sebelumnya lagi yang bikin peningkatan kasus demikian hebatnya pada periode sampai Juli kemarin, Agustus ya, itu ada varian Delta. Ya mungkin Bapak Ibu semua di sini mengenali bahwa varian Delta ini menjadi biang masalah tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri, di mana angka COVID-nya menjadi meningkat dan juga menimbulkan kematian tidak sedikit. Bagaimana penyebaran COVID-19 ini? Melalui droplet. Droplet itu apa sih, Dok? Percikan atau cipratan air liur atau lendir dari batuk dan bersin yang masuk ke mulut orang lain, hidung, ya, dan mata, ya. Itu penyebaran utamanya. Tapi sekarang dengan adanya berbagai variasi dan mutasi pada virus, maka virus tersebut juga lebih mudah ditularkan. Bahkan virus varian Delta itu menjadi lebih ringan, sehingga dia bisa lebih lama berada di udara, tidak langsung jatuh ke lantai. Sehingga menyebabkan resiko untuk peningkatan penyebaran lewat udara, ya, manakala dalam ruangan tertutup udaranya tidak bagus sirkulasinya, lalu virus yang lama mengembang di udara, maka dia berpotensi untuk menular juga lewat udara atau aerosol. Nah, sekarang kita berpikir kenapa sih kita harus khawatir? Kita harus khawatir karena apabila seorang ibu hamil, ini kan mau program hamil nih, nantinya akan hamil. Kalau ibu hamil mengalami COVID-19, maka akan berpotensi mengalami dampak yang tidak ringan. Karena COVID-19 itu sendiri dapat memberikan dampak kepada berbagai sistem organ di tubuh seseorang. Sedangkan pada ibu hamil terjadi berbagai perubahan di tubuhnya yang membuat dirinya rentan. Makanya kita mau ibu-ibu hamil dan pasangannya yang sedang program hamil itu jangan sampai mengalami COVID-19 karena nanti hamil dan akan melahirkan bayinya yang harus sehat. Jadi perubahan itu terjadi ya, bisa mengalami sesak nafas berat atau gangguan pernapasan, ya, juga ada masalah pada nanti perkembangan janinnya, pembekuan darahnya bermasalah, sistem jantung dan pembuluh darahnya, imunitasnya, belum lagi ada masalah ASI-nya nanti ya. Jadi ada banyak permasalahan kompleks dan kita tahu bahwa ibu hamil yang mengalami COVID-19 dia akan lebih berisiko untuk dirawat di ICU, mendapatkan alat bantu napas atau ventilator serta kematian. Ini data dari Perkumpulan Obstetrik dan Ginekologi Indonesia yang mencatat bahwa ibu hamil itu banyak mengalami COVID-19. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada bahasan kita kali ini, yaitu berkaitan dengan program hamil. Kita mulai dari pengertian gangguan kesuburan. Apa sih yang dimaksud dengan gangguan kesuburan atau infertilitas? Yaitu suatu ketidakmampuan pada pasangan untuk mendapatkan kehamilan setelah melakukan hubungan seksual secara teratur selama 1 tahun tanpa kontrasepsi. Infertilitas ini bisa terjadi pada pasangan yang belum pernah punya anak sebelumnya dan juga pada pasangan yang sudah pernah punya anak sebelumnya, yang kita sebut dengan infertilitas sekunder. Jadi sama, kriterianya sama. Kalau udah punya anak, tapi mau punya anak berikutnya, udah usaha sama setahun belum hamil juga, maka kita dapat menduga bahwa pasangan tersebut mengalami infertilitas sekunder. Sebanyak 10-15% pasangan akan mengalami infertilitas. Ya, jadi kalau ada pasangan baru menikah pada bulan ini, dalam setahun akan ada 85% pasangan yang akan hamil secara alami. Sisanya sebanyak 15% itu adalah pasangan yang akan membutuhkan bantuan. Kenapa membutuhkan bantuan untuk hamil? Karena apabila ditunggu lagi setahun lagi, maka pertambahan yang hamil itu nggak banyak. Hanya 7% yang nambah. Jadi total selama 2 tahun, itu ada 92% pasangan yang hamil secara alami, dan 85%-nya terjadi pada tahun pertama. Jadi ini penting dicatat. 1 tahun itu penting, jangan ditunda. Kita bisa lihat di sini peluang kehamilan memang pada 1 bulan pertama itu 30%. 3 bulan pertama itu 50%, dan 6 bulan pertama sebanyak 75% pasangan akan hamil secara alami. Jadi pada pasangan mana yang memerlukan program hamil dengan bantuan, yaitu pasangan tadi yang mengalami gangguan kesuburan. Berapa besar masalah gangguan kesuburan? Tadi kita katakan 15%, bahkan ada beberapa negara yang sifatnya negara yang berkembang, itu dikatakan mencapai 1 dari 4 pasangan. Apabila di Indonesia, menurut data terbaru ya BKKBN di tahun 2015, ada 47 juta pasangan usia subur. Maka kalau 10-15% yang mengalami gangguan kesuburan, maka ada sekitar 4-6 juta pasangan yang mengalami gangguan kesuburan. Apa saja penyebabnya?
Kita bisa lihat penyebabnya. Bisa penyebabnya dari laki-laki, dari perempuan, dari keduanya, dan juga ada satu penyebab infertilitas yang sifatnya tidak diketahui atau unexplained. Unexplained itu artinya apa? Sudah dilakukan pemeriksaan, semuanya normal. Tidak ditemukan kelainan, tapi tetap susah hamilnya. Kira-kira begitu. Pada perempuan, sebanyak 40% penyebab gangguan kesuburan adalah adanya masalah ovulasi, gangguan pematangan sel telur, yang keluhannya biasanya haidnya jarang atau sering mengalami perdarahan tidak teratur. Sebanyak 80% dari gangguan ovulasi ini dialami oleh perempuan yang mengalami PCOS. Tapi ada juga penyebab lain selain PCOS yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan ovulasi. Lalu gangguan terbanyak yang kedua adalah faktor tuba sebanyak 30-40%. Ya, ini akan menjadi dasar mengapa kita perlu melakukan sejumlah pemeriksaan buat pasangan yang mau hamil. Lalu juga ada faktor gangguan rahim dan gangguan tadi yang unexplained. Pada pria juga seperti itu, ada yang unexplained nih, ya. Padahal gaya hidup sehat, spermanya bagus, tapi kok masih susah hamilnya, unexplained infertility. Nah, kita bisa lihat pada pria juga bisa ada masalah yang lain yang sama pentingnya, misalnya masalah hormonal, masalah infeksi, masalah imunologi, ya, masalah gangguan disfungsi seksual, masalah varikokel yaitu adanya varises di testisnya sehingga menyebabkan gangguan pembentukan sperma. Jadi ini menandakan bahwa suami juga sama pentingnya, memiliki peran yang sama dan harus diperiksa. Jadi gangguan kesuburan dapat disebabkan oleh faktor istri, gangguan pematangan telur, sumbatan saluran telur, atau gangguan pada rahim serta indung telur. Pada suami, masalah spermanya. Tapi juga bisa kombinasi keduanya. Dua-duanya ada masalah. Dan selain itu, yaitu tidak diketahui. Unexplained infertility itu dialami oleh sekitar 10-15% pasangan. Nah, ini pemeriksaan pada pria. Kita melakukan pemeriksaan analisis sperma di laboratorium menggunakan mikroskop oleh tenaga ahli. Jadi sperma tidak boleh diperiksa sendiri, ya, diterawang sendiri, dikira-kira sendiri, kental, encer, warnanya dan lain-lain. Harus diperiksa di laboratorium. Di situ akan dilihat jumlahnya, bentuknya, dan gerakan berenangnya. 3 ini yang utama. Kita bisa lihat di sini ya. Bentuknya ini bentuk sperma yang normal. Tapi kita juga bisa lihat ada bentuk sperma yang tidak normal pada bagian kepala, pada bagian leher, dan pada bagian ekor. Tentu saja ini akan mempengaruhi kemampuannya untuk membuahi. Ini merupakan cuplikan pemeriksaan analisis sperma. Ya, jadi diperiksa melalui mikroskop seperti ini. Ya, kita bisa perhatikan itu bergerak itu sperma. Ya, nah kita bisa hitung berapa sperma yang ada. Ya, kita bisa lihat spermanya di sini. Ada sperma yang berenangnya baik, ya, lurus ke depan. Ada juga yang sperma kaum rebahan, ya, dia diam-diam aja tuh, nggak berenang. Nah, ini cepat spermanya. Lalu juga ada sperma yang diam saja, ya, mager. Ada sperma yang bergeraknya sangat sedikit sekali, ya, bergerak di tempat, ya. Atau ada sperma yang bentuknya kepalanya mengalami kelainan, kita kelihatan sekali di sini dengan pembesaran yang baik dengan fasilitas yang kita punya. Dan ini contoh hasil analisis sperma yang menandakan spermanya sangat sedikit serta banyak yang rusak, ya. Jadi inilah mengapa kita perlu melakukan pemeriksaan analisis sperma. Nah, ini contoh sperma yang karena cukup berat, ya, sangat sedikit sekali spermanya, kalaupun ada gerakannya pun juga kurang baik. Jadi jumlahnya itu minimal 15 juta per cc, yang berenangnya sehat minimal 32%, bentuknya 4% ya yang sehat, serta volume cairannya minimal 1,5 mili. Lalu kita mengenal juga ada kelainan yang namanya azospermia. Azospermia itu adalah suatu kondisi di mana cairan spermanya ada, tapi saat diperiksa di mikroskop, spermanya tidak ada. Hal ini dapat disebabkan oleh gangguan pada pabriknya yang tidak memproduksi sperma atau gangguan distribusinya, salurannya rusak sehingga spermanya tidak bisa keluar. Lalu kita juga dapat melakukan pemeriksaan materi genetik pada sperma. Jadi sperma itu membawa materi genetik, ya, yang terkandung pada kepalanya. Kita bisa melihat apakah ada kerusakan pada materi genetik sperma tersebut.
karena ini akan berhubungan dengan kemampuan ia membuahi. Lalu pemeriksaan pada perempuan kita lakukan tentu saja dengan pemeriksaan USG transvaginal. Kita dapat melihat anatomi rahim, anatomi indung telur, serta bagian rongga panggulnya secara jelas. Apabila kita menemukan berbagai kelainan, misalnya polip dinding rahim, polip endometrium, miom yang mengganggu kesuburan, atau adenomiosis ya, merupakan satu tumor jinak yang dapat tumbuh pada rahim, otot rahim, kita bisa deteksi lewat USG. Selain itu, kita juga dapat mendeteksi berbagai kelainan pada indung telur yang tentu saja dapat menyebabkan gangguan kesuburan, misalnya endometriosis atau PCOS gitu. Nah, ini pemeriksaan saluran telur. Tentu saja kita tahu bahwa penyebab kesuburan pada perempuan yang paling banyak keduanya adalah gangguan ovulasi dan gangguan tuba. Maka itu pemeriksaan saluran telur itu wajib. Pemeriksaan yang kita punya, kita dapat melakukan pemeriksaan HSG atau ronsen dengan memasukkan cairan sehingga kita bisa lihat kalau cairannya melewati saluran telur ini terbuka. Tapi kalau tertutup ada sumbatan maka cairannya akan stop di sini. Lalu kita punya cara lain, misalnya pembedahan laparoskopi untuk memastikan terbukanya saluran telur atau patensinya. Kita bisa lihat ya, dimasukkan cairan berwarna biru, lalu cairan birunya itu akan merembes tumpah ke rongga perut ya. Biasanya kita lakukan kebetulan dengan pemeriksaan kebutuhan laparoskopi yang lain ya, misalnya ada operasi. Lalu satu hal yang penting juga adalah cadangan telur. Ya, kita tahu bahwa cadangan telur seorang perempuan itu akan mengalami penurunan seiring meningkatnya usia. Sehingga nanti puncak penurunannya akan terjadi pada saat seorang perempuan menginjak usia 35 tahun ke atas. Kita bisa lihat di sini ya, pada saat lahir sel telurnya 1 juta. Dan pada saat umur 40 tahun hanya tinggal 10.000 saja. Maka itu kita harus menyadari bahwa penuaan reproduksi itu terjadi secara signifikan pada seorang perempuan. Ya, karena akan semakin banyak perempuan yang memilih untuk menunda kehamilan atau menunda pernikahan. Angkanya terlihat dari data yang kita lihat bahwa dibandingkan dengan tahun 1990-an, 30 tahun yang lalu, ya, itu semakin banyak perempuan yang memiliki anak pertama pada usia 30 tahun ke atas. Dan tentu saja saat menginjak usia 30 tahun ke atas, kita betul-betul mesti memberikan perhatian atau waspada, ya, karena peluang kehamilannya akan menurun. Kita lihat grafik yang di bawah kanan ini merupakan peluang kehamilan, ya, dan yang merah merupakan peluang terjadinya keguguran. Jadi selain berkurang peluang untuk terjadi kehamilan, pada seorang perempuan yang usianya makin meningkat menjelang 40 tahun, maka juga terjadi peningkatan risiko terjadinya keguguran. Lalu selain pemeriksaan muskulatur vaginal, HSG, serta cadangan telur, maka kita juga dapat melakukan beberapa pemeriksaan tambahan yang sifatnya sesuai kebutuhan. Pemeriksaan hormon biasanya. Ya. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan, kita dapat menentukan apa penyebab gangguan kesuburannya. Apakah faktor sperma, faktor saluran telur, faktor gangguan ovulasi, atau ada endometriosis atau kista coklat, atau ada masalah pada rahimnya. Setelah itu baru kita bisa menentukan program hamilnya apa untuk si ibu. Apakah bisa menggunakan cara-cara alami, menjatuhkan hubungan, memberikan obatan pemicu pematangan sel telur, atau apakah ibunya harus menjalani pembedahan dahulu, atau apakah ibunya harus menjalani inseminasi atau bayi tabung. Tentu saja itu tergantung kepada hasil pemeriksaan yang kita dapatkan. Ini merupakan rangkaian ya, tahap demi tahap bagaimana kita dapat memulai program hamil. Selain itu, pada program hamil kita juga seringkali mendengar ada tindakan yang namanya laparoskopi, yaitu pembedahan yang minimal invasif. Kita dapat melakukan berbagai pembedahan, tapi sayatannya kecil. Kita menggunakan alat teropong, ya, kamera, dan instrumen yang sangat kecil, sehingga pemulihannya akan lebih cepat, komplikasinya juga akan lebih minim. Selain itu, kita juga punya fasilitas namanya histeroskopi atau teropong rahim. Kita dapat melihat langsung bagaimana kondisi rongga rahimnya, apakah ada permasalahan. Nah, bagaimana peluang keberhasilan terapi? Tentu saja apabila pasien atau pasangan yang mengalami gangguan kesuburan itu diterapi, maka peluang keberhasilannya untuk hamil dalam setahun akan meningkat
yang tadinya hanya sekitar 1-3% ya peluang kehamilannya, maka dia dapat meningkat hingga sampai 40% lebih apabila pasiennya menjalani bayi tabung. Maka itu dalam menentukan program hamil perlu pemeriksaan yang baik, perlu juga menentukan terapi apa yang paling tepat untuk pasien, dan juga kita perlu memahami bersama setiap terapi yang kita berikan atau pilih itu ada peluang keberhasilan tertentu. Kita harus sama-sama memahaminya. Ya, kok peluangnya kecil dok, hanya 30-40%. Nah, kita kembali ke data yang sebelumnya. Pasangan sehat yang baru menikah itu memiliki peluang kehamilan sekitar 30-40%. Maka itu kita bisa lihat ya, bayi tabung, yaitu terapi gangguan kesuburan yang dapat memberikan peluang keberhasilan paling tinggi, yaitu sekitar 30-40%, itu mengembalikan potensi reproduksi satu pasangan ke angka yang optimal yang bisa dimiliki oleh satu pasangan. Ya, bayangkan itu kembali lagi seperti pengantin baru gitu ya peluangnya ya, dibandingkan kalau nggak diapa-apain. Bayangkan kalau 1% per bulan atau per tahun peluang kehamilan itu saja butuh waktu lama untuk bisa hamil, dan kita tahu bahwa tidak akan semakin meningkat peluangnya karena usia si ibu akan semakin bertambah. Lalu kapan ke dokter kandungan? Nah, yang pertama tadi kalau dalam setahun sudah berusaha belum hamil-hamil juga, tidak menggunakan kontrasepsi, sudah lepas ya, misalnya punya anak sebelumnya tapi nggak hamil-hamil, ke dokter. Atau Bapak Ibu semua dianjurkan untuk lebih cepat ke dokter kandungan pada kondisi misalnya usia istrinya di atas 35 tahun. Atau istrinya memiliki riwayat gangguan haid, gangguan sumbatan saluran telur, atau kista coklat. Bukan tidak mungkin banyak pasangan yang datang itu sudah mengetahui bahwa dia pernah didiagnosis gangguan tertentu. Atau pada pasangan yang telah memiliki riwayat gangguan sperma sebelumnya. Jangan menunggu setahun. Setidaknya 6 bulan bisa datang untuk mencari bantuan. Lalu bagaimana dengan program hamil di masa pandemi? Tentu saja kita sama-sama khawatir, kita sama-sama cemas. Bagaimana kita dapat menjalani semua itu dalam masa pandemi? Ada beberapa hal yang saya anjurkan untuk bisa dilalui dahulu sebelum satu pasangan untuk menentukan atau memutuskan menjalani program hamil di masa pandemi. Yang pertama, tentu saja akan diskusi dengan dokter dan layanan kesehatannya. Silakan diskusi dengan layanan kesehatan. Silakan diskusi dengan teman-teman di Rumah Sakit Pondok Indah IVF Center. Silakan diskusi dengan dokter Santi Olivia, diskusi dengan dokter Valeri, ya, atau tim medis. Tunda atau lanjutkan ya, yang terbaik yang mana yang dok? Ya, yang mana ya dok? Tentunya ada beberapa faktor yang perlu kita pikirkan. Yang pertama usia ibu, memungkinkan nggak untuk ditunda? Pandeminya mau sampai kapan? Itu satu. Nikahnya udah berapa lama? Nikahnya baru pas masa pandemi, oke mungkin belum lama. Tapi bagi pasangan yang sudah lama menjalani pernikahan, tentu saja itu akan memerlukan pertimbangan untuk tetap menjalani program ya. Penyebab gangguan kesuburannya apa? Apakah ada penyakit penyerta? Bagaimana cadangan telurnya? Lalu bagaimana akses tempat dari Bapak Ibu untuk mendapatkan layanan? Misalnya, lagi PPKM super darurat nih dok, nggak boleh kemana-mana. Oke, saat seperti itu nggak mungkin dong dilanjutkan. Tapi kita bisa diskusi apa yang kita bisa lakukan semasa menunggu. Atau ibunya mungkin punya riwayat operasi. Operasinya terutama yang dapat menyebabkan cadangan telurnya berkurang. Biaya juga penting nih, ya. Sehingga memutuskan tunda atau lanjutkan itu nggak ada benar salah, karena tiap pasangan itu mempunyai pertimbangannya masing-masing yang terbaik untuk pasangan tersebut. Itu saja perlu bantuan dokter. Oke, yes dok, saya mau lanjutkan. Langkah apa lagi yang perlu kita pertimbangkan? Kita harus mau dan wajib memutus rantai penularan. Jaga jarak, tidak kumpul, tidak keluar rumah, cuci tangan, pakai masker, dan sekarang nih vaksinasi balik lagi, repeat number 1 lagi gitu ya. Harusnya nomor 7 ada repeat, nomor 1 sampai 5 lagi, jadi nggak selesai divaksinasi. Mau promil boleh vaksinasi dok, nanti kita bahas. Selain itu kita harus paham, dok kita harus tetap beraktivitas, saya takut kena COVID, ya harus pastikan masker itu wajib.
Ada 3 hal penting yang bisa kita pertimbangkan. Yang pertama pakai masker, yang kedua hindari kerumunan, yang ketiga kalau harus aktivitas usahakan outdoor. Ya, kalau kerja, kalau memungkinkan kerjanya ruangannya semi outdoor, tentu saja itu lebih baik. Buka pintunya, buka jendelanya, pasang alat pemurni udara atau HEPA filter di tempatnya. Jaga jarak dengan lingkungannya. 3 ini yang penting. Ya. Tapi juga ada titik lengah nih. Udah dok, saya udah ngerjain. Pasti banyak yang kayak gitu. Ada aja dok, pasti tetap positif. Tapi kita lupa. Mungkin kita kumpul keluarga dengan teman yang nggak serumah. Atau kita makan bareng keluarga. Oh udah kenal teman dekat. Atau olahraga bersama nih. Ketemu sekomplek. Akhirnya kumpul juga. Atau foto ya. Nggak pakai masker tuh biar kelihatan wajahnya. Padahal sebenarnya COVID. Gitu. Atau yang asisten rumah tangganya pulang pergi ya. Atau juga ibu-ibu yang enggak ada saya kemana-mana, cuman ke pasar doang, cuman kemana aja gitu. Atau kita suka mengundang tamu ke rumah, kita mengundang berbagai macam layanan servis yang mengharuskan dia ke rumah dan kita tidak protokol kesehatan. Jadi hati-hati nih titik lengah penularan ini, ya. Nah, ini dia bahasan vaksinasi dan program hamil. Ini saya ambil dari Instagram saya. Jadi ini ada panduan dari Perkumpulan Obstetrik dan Ginekologi Indonesia bahwa tidak dianjurkan sebelum vaksin itu untuk tes kehamilan. Nggak perlu, Bu. Langsung aja vaksin. Nggak perlu tahu bahwa ibu hamil apa enggak. Nggak perlu tes kehamilan. Yang kedua, kalau mau vaksin harus tunda nggak? Nggak perlu tunda, Bu. Vaksin aja. Vaksin itu adalah kemewahan sekarang. Susah dapatnya. Ya, kalau bisa lengkapin. Nggak perlu nunda hamil. Nggak perlu nunda ke dokter. Yang ketiga, saya lagi program, dok. Lanjutkan programnya, lanjutkan vaksinasinya. Mana yang dapat duluan, silakan jalan. Kira-kira seperti itu. Tapi saya sarankan, kan bagi yang promil nih kan juga diskusi dengan dokter. Nah, bisa didiskusikan juga. Banyak pasangan yang diskusi dengan saya, dan banyak yang saya anjurkan untuk tetap vaksin. Banyak juga yang memutuskan, enggak dok, saya mau fokus dulu untuk lengkapin vaksinasi. Boleh juga. Semuanya itu adalah hak dan tidak ada benar, tidak ada salah. Tapi prinsipnya, kita tidak perlu menunda promil, atau sebaliknya kita tidak perlu menunda vaksinasinya. Bisa berjalan. Nah, ini yang penting. Program hamil itu akan menyebabkan kita perlu datang ke rumah sakit beberapa kali. Tentu saja pada masa pandemi ini, sebaliknya harus dikurangi ya. Iya dok, katanya harus di rumah aja, betul. Maka itu kita perlu mengatur strategi. Bagaimana kita bisa membuat ibu tidak lebih sering ke rumah sakitnya, tapi datang di saat yang tepat dan hamil gitu ya. Tetap efektif dan efisien programnya. Yang pertama, kita bisa memanfaatkan fitur telekonsultasi. Ya. Nanti IVF Center akan buat telekonsultasi, ibu bisa ketemu dokter dulu, Zoom dulu video, ngobrol-ngobrol gitu kan. Baru merencanakan selanjutnya. Sehingga hemat satu kunjungan katakanlah gitu. Atau pada saat ke dokter disatukan pemeriksaannya. Jadi pada saat ibu ke dokter kali ini ketemu, lalu kan akan direncanakan pemeriksaan yang tadi kita sampaikan. Itu diatur dalam waktu yang sama. Jadi nggak bolak-balik ke rumah sakit. HSG, sperma, sama cek hormon di hari yang sama bisa dok? Bisa diatur. Nanti silakan berkoordinasi dengan staf di IVF Center supaya ibu nggak perlu bolak-balik nih. Hari ini bapak, hari ini ibu. Besok lagi ambil hasil, nggak perlu. Hasil kita semua udah ada di sistem. Besoknya ibu datang tinggal ketemu dokter, udah kita baca sama-sama hasilnya. Jadi nggak perlu lagi ambil hasil. Gitu. Ya. Jadi kita punya teknologi dan kita punya cara untuk mengoptimalkan kunjungan pasien sehingga menjadi lebih efisien, efektif, dan aman. Lalu juga menggunakan obat secara mandiri. Setiap pasien di Rumah Sakit Pondok Indah di IVF Center yang datang akan diajarin cara pakai obat, nyuntik obat sendiri sampai bisa. Nah, kalau nggak bisa nggak boleh pulang. Jadi kenapa kita motivasi, kita ajarin supaya ibunya nggak perlu khawatir saat harus suntik obat, nggak perlu cari klinik, nggak perlu ke rumah sakit juga gitu ya. Jadi itu dapat mengurangi ibu untuk pergi keluar.
Lalu yang paling penting adalah membina komunikasi dengan fasilitas kesehatan. Kita di sini punya nomor WhatsApp ya yang sifatnya assistance, membantu baik untuk informasi, membuat perjanjian maupun tanya jawab seputar program hamil di IVF Center Pondok Indah. Ya, tapi mungkin sabar ya karena jawabnya satu-satu nih, gitu kan. Dan kita membina komunikasi dengan fasilitas kesehatan itu nggak cuma dengan perawat, dengan rumah sakit, tapi juga dengan dokternya. Kita dapat berkomunikasi sehingga pasien menjadi lebih efektif kunjungannya. Selanjutnya adalah screening COVID-19 wajib. Ya, sekarang pada setiap tindakan di rumah sakit kita perlu memastikan kondisi ibu. Kenapa? Karena kita memastikan ibunya menjalani program hamil dengan kondisi yang sehat. Kita tahu banyak sekali OTG atau orang tanpa gejala, ya, termasuk juga pasangan-pasangan yang mengalami gangguan kesuburan. Nah, pemeriksaan ini macam-macam. Ya, kalau di Pondok Indah kita lengkap. Kita ada swab PCR, kita ada swab PCR yang hasilnya 1 jam, kita punya swab PCR yang hasilnya 6 jam, 24 jam kita lengkap. Ada antigen juga, ada antibody, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan nanti. Demikian presentasi saya, bagaimana kita bisa menjalani program hamil di masa pandemi. Semoga bermanfaat. Salam garis 2. Baiklah, sekarang kita memasuki sesi Q&A. Sepanjang pembahasan materi tadi ada sudah banyak sekali ya pertanyaan yang diajukan oleh viewer. Dan berikut ini adalah beberapa pertanyaannya. Ya, nanti akan saya bacakan dan Dr. Yasin nanti akan menjawabnya secara langsung. Pertanyaan pertama dari Ibu Rohmi Handayani. Yang pertama adalah, apakah di masa pandemi jika ingin melakukan program hamil harus swab dan vaksin terlebih dahulu untuk mengetahui apakah calon ibunya atau ayahnya dalam keadaan sehat, bebas dari COVID maupun sakit lainnya? Lalu pertanyaan keduanya, dengan melakukan program hamil di masa pandemi, apakah harus konsumsi berbagai vitamin nutrisi maupun asam folat juga bagi calon ibu dan bayi? Terima kasih, dokter. Silakan, Dokter Yasin. Ya, jadi yang pertama, untuk melakukan program hamil, tidak harus vaksin terlebih dahulu. Ya, vaksin itu bisa didapatkan pada saat ibu program atau juga sebelum program atau setelahnya. Karena kita tahu sekarang ibu hamil juga bisa divaksinasi. Jadi untuk vaksin tidak diwajibkan untuk didapatkan sebelum program hamil. Ya. Nah, untuk program hamil sebatas yang memerlukan tindakan di rumah sakit. Kenapa? Karena ibunya akan lama di rumah sakit, akan menjalani tindakan, akan kontak erat dengan staf, akan menggunakan ruangan dan alat-alat peralatan yang akan digunakan oleh pasien lain. Sehingga untuk program hamil yang sifatnya tindakan medis itu kita perlu lakukan screening swab, baik itu masuk swab antigen maupun swab PCR. Ya, biasanya kita punya protokol untuk yang bayi tabung itu perlu swab PCR. Gitu. Valeri ya. Tapi kalau yang inseminasi swab antigen ya, Valeri ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Tapi kalau program hamilnya tidak perlu tindakan, hanya sifatnya mengatur hubungan teratur, pemberian obat-obatan, dan ibunya tidak perlu hadir di rumah sakit untuk tindakan, dan suaminya tidak perlu tindakan, tentu saja itu tidak perlu melakukan pemeriksaan swab. Tentu saja kita tetap mengingatkan pada Bapak Ibu semua yang program hamil untuk tetap menjaga kesehatan dan menjaga protokol kesehatan. Tidak hanya orang yang tinggal sepasang tersebut, tapi juga orang-orang lain yang tinggal serumah dengan pasangan suami istri tersebut. Perlu protokol kesehatan. Lalu yang kedua, bagaimana program hamil di masa pandemi? Apakah harus konsumsi berbagai vitamin nutrisi? Prinsipnya, untuk program hamil, untuk mempersiapkan kehamilan, vitamin yang sifatnya wajib itu adalah asam folat untuk ibu dengan dosis 400 mikrogram per hari. Yang lainnya sifatnya tambahan dan KP atau kalau perlu, ya. Nah, lalu bagaimana kita menjaga kondisi tubuh kita di masa pandemi? Makan makanan bergizi, cukup istirahat, jaga kesehatan mental juga, cukup minum. Apabila diperlukan, kita dapat meminum berbagai macam suplementasi dan sifatnya mensupport, melengkapi. Tapi bukan hal yang wajib. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Dr. Yasin. Semoga cukup jelas ya Ibu Rohmi Handayani. Selanjutnya pertanyaan berikutnya dari Ibu Atik Prastikasari.
Assalamualaikum dokter, saya sudah menikah 3 tahun tapi belum memiliki keturunan. Sudah dilakukan pemeriksaan dan suami didiagnosis azospermia. Sudah melakukan cek hormon juga, hasilnya bagus, tidak ada masalah. USG testis juga tidak ada sumbatan maupun varikokel, dan kami disarankan untuk bayi tabung. Nah, yang ingin ditanyakan adalah apakah bisa sembuh suaminya, dan apakah harus bayi tabung prosesnya? Silakan, Dokter Yasin. Ya, pada kondisi yang kita sebut sebagai azospermia, kita perlu bedakan. Ini azospermia yang terjadi akibat kerusakan pabriknya nggak bisa memproduksi, atau karena kerusakan salurannya saja. Nah, suami dari ibu ini telah melakukan serangkaian pemeriksaan dan sepertinya semuanya baik-baik saja. Tapi pada kasus-kasus azospermia, kita perlu mengambil sperma langsung ke sumbernya, yaitu di testis. Entah itu di testisnya atau di salurannya, yang banyak sperma ada di sana. Sehingga pembuahannya pun juga harus dilakukan dengan bantuan, yaitu dengan metode bayi tabung, dan kita bisa lakukan injeksi sperma ke dalam sel telur. Ya, karena tentu saja kita akan mendapatkan sperma tidak sebanyak kalau pasiennya tidak mengalami azospermia atau kelainan sperma yang seperti itu. Nah, karena kita dapat sperma dengan jumlah yang terbatas, tentunya kita harus seleksi lalu kita lakukan tindakan injeksi sperma ke sel telur. Sehingga pada saat ia nanti berkembang menjadi sebuah embrio, maka embrionya akan ditanam kembali. Jadi pada kasus-kasus azospermia, di mana spermanya harus didapatkan melalui tindakan pembedahan oleh dokter bedah urologi, maka proses bayi tabung adalah proses yang perlu dijalani untuk membantu agar segera hamil. Kira-kira gitu. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Yasin. Selanjutnya kita ke pertanyaan dari Bu Nastasia Flowerin. Selamat sore dokter, mohon izin jika ada pemeriksaan dasar kesuburan untuk suami dan istri, tidak didapatkan adanya gangguan atau abnormalitas. Ya, jadi unexplained ya Dokter Yasin ya. Atau pada diagram disebutkan sebagai ya unexplained, maka pendekatan treatmentnya seperti apa? Ya, memang unexplained infertility ini cukup banyak ya, bisa seperti Ibu sebut tadi. Dan memang pada pemeriksaan normal semua. Tapi sekarang kita sudah punya serangkaian pemeriksaan tambahan yang sifatnya mencoba mencari tahu, jangan-jangan sebenarnya kelainannya ada, tapi nggak terdeteksi pada pemeriksaan dasar. Contoh misalnya, sperma. Kita memiliki pemeriksaan sperma yang namanya DNA Fragmentation Index untuk melihat bagaimana materi genetik sperma. Kita dapat melihat ada banyak pasangan yang suaminya mengalami kelainan pada materi genetiknya. Tapi spermanya normal-normal semua. Jumlahnya cukup, bernangnya bagus, bentuknya juga normal. Tapi begitu kita periksa DFI-nya, DNA Fragmentation Index-nya, atau indeks fragmentasi DNA, ternyata kerusakannya lebih dari 30%. Oh, ternyata itulah penyebab unexplained infertility-nya. Sekarang menjadi explain, terjelaskan. Memang ada kelainan pada materi genetiknya. Itu salah satu contoh pemeriksaan tambahan yang bisa kita kerjakan. Nah, untuk terapinya, biasanya kita bisa langsung menawarkan sejumlah pilihan ya yang sifatnya meningkatkan peluang terjadinya pembuahan serta implantasi embrio kepada dinding rahim. Ya, kita bisa mulai menawarkan misalnya dengan bantuan inseminasi atau bahkan bayi tabung. Ya, berbagai rekomendasi di luar ya internasional itu menyebut inseminasi dapat dilakukan pada pasangan yang mengalami unexplained infertility. Begitu juga bayi tabung. Nah, itu merupakan pilihan penanganannya. Namun kita juga bisa membuka peluang apakah kalau mau alami dulu boleh nggak dok ya? Dapat dicoba berdasarkan kondisi masing-masing, serta kita juga mesti melihat aspek cadangan telurnya. Ya, jadi memang pada pasangan yang mengalami unexplained infertility boleh ditunggu dengan cara sealami mungkin. Tapi biasanya kalau sudah lebih dari setahun, disarankan untuk melakukan terapi yang lebih agresif, setidaknya minimal inseminasi. Kira-kira begitu. Ya, baik Dokter Yasin. Jadi untuk Ibu Anastasia memang betul unexplained ya Dokter Yasin ya. Jadi belum tentu betul-betul tidak bisa dijelaskan ya. Jadi dari mungkin pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan lainnya mungkin
didapatkan penyebab lainnya. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Ageng Cahya Kurnia Putri. Sudah mencoba berbagai promil, tapi belum berhasil juga seperti minum buah zuriat, minum vitamin, dan lain-lain. Maka selanjutnya kalau mau promil ke dokter Obgyn, step pertama yang harus dilakukan pengecekan apa terlebih dahulu? Silakan Dokter Yasin, mungkin tadi sudah disampaikan di slide Dokter Yasin ya. Nanti setelah ketemu dengan dokter, biasanya akan diwawancara sama dokternya. Udah nikah berapa lama, haidnya gimana, ada keluhan-keluhan, ngobrol deh tuh ya, ngobrol. Tapi ngobrolnya ngobrol serius gitu ya, untuk mencari tahu riwayat pada ibu dan pada suaminya. Lalu nanti di dokter kandungan juga akan dilakukan pemeriksaan USG transvaginal ya, untuk melihat kondisi rahim sama indung telurnya serta organ sekitar panggulnya. Kenapa penting? Ya karena organ kandungan itu, rahim dan indung telur itu letaknya ada di belakang tulang panggul, dalam rongga panggul ya, di balik tulang. Sehingga kita perlu melakukan pemeriksaan USG transvaginal untuk mendeteksi kelainan di sana. Jadi nanti akan melakukan USG transvaginal. Yang kedua, nanti juga biasanya dokter akan memberikan sejumlah vitamin dan juga antibiotik, katakanlah, untuk mempersiapkan ibunya menjalani program hamil berikutnya, serta dokter juga akan membantu untuk merencanakan sejumlah pemeriksaan tambahan yang diperlukan, misalnya analisis sperma dan juga ronsen saluran telur. Kira-kira seperti itu. Karena dokter perlu mengetahui dulu, mengumpulkan data dulu, sehingga bisa menegakkan diagnosis penyebab gangguan kesuburannya apa. Jadi step-stepnya yang pertama adalah pemeriksaan, lalu menentukan diagnosis penyebabnya, baru step berikutnya adalah terapi. Kira-kira gitu. Baik, terima kasih Dokter Yasin. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih banyak ini pertanyaannya Dokter Yasin ya. Selamat sore dokter, saya mengidap hipertiroid ya. Jadi hipertiroid sudah berobat 6 bulan. Apakah penyakit ini mempengaruhi kesuburan? Apakah saya bisa mempunyai momongan dan kapan bisa ikut promil? Apakah harus tunggu dulu sampai remisi atau bisa segera? Apa bisa promil secara alami? Dan apa perlu konsumsi vitamin atau obat-obatan tertentu untuk promilnya dengan kondisi tadi hipertiroid? Ya, silakan Dokter Yasin dijawab. Ya, kondisi gangguan tiroid, baik dia hipertiroid atau hipotiroid, itu sama-sama berpotensi menyebabkan gangguan kesuburan. Lewat mana? Lewat gangguan ovulasi atau gangguan pematangan sel telur. Jadi kondisi ini harus dikontrol. Itu satu. Ya. Yang kedua, bagaimana programnya, Dok? Kita harus betul-betul memastikan ibunya terkontrol, karena apabila hipertiroid tidak terkontrol, maka akan berisiko pada kehamilannya. Dia rentan mengalami keguguran. Atau kalau nggak terdeteksi, ibunya bisa datang ke dokter udah mengalami keguguran berulang. Ternyata ada hipertiroid, misalnya seperti itu. Nah, jadi adalah penting untuk mengontrol. Ya. Tapi karena ibu juga punya kepentingan ingin program hamil, tentu saja sejumlah langkah pemeriksaan bisa dilakukan. Ya. Misalnya suaminya mau cek sperma, boleh dicek dulu spermanya. Karena kalau misalnya suaminya dicek belakangan, ternyata ada kelainan, kan bagusnya diterapi dulu kan. Gitu. Jadi pemeriksaannya boleh saja dikerjakan di awal-awal, dipersiapkan sembari ibu mengontrol hipertiroid dengan dokter penyakit dalamnya, sehingga nanti pada saat terkontrol, dokter penyakit dalamnya akan bilang, sudah boleh hamil. Nah, itu biasanya kita langsung mulai terapi yang lebih agresif, supaya ibunya segera hamil. Tapi langkah pemeriksaannya boleh-boleh saja dilakukan sebagai bagian dari monitoring juga. Gitu. Ya, jadi bisa sambil jalan ya Dokter Yasin ya, sambil mengontrol penyakitnya. Oke, selanjutnya dari Bu Retno Kamilia. Dokter, saya punya riwayat keguguran berulang. Terakhir saya cek darah, agregasi trombositnya tinggi, lupusnya negatif. Haidnya lancar, tapi katanya sel telurnya banyak namun kecil-kecil. Kondisinya juga sedang LDM, long distance marriage ya, dengan suami, PPKM lagi. Kami bingung harus bagaimana menyikapinya. Saya ingin hamil tapi trauma. Khawatir dengan kondisi pandemi saat ini dengan kondisi riwayat penyakitnya juga. Mohon Dokter Yasin untuk dijawab. Ya, tentu saja peristiwa keguguran itu adalah sesuatu hal yang tidak menyenangkan ya. Keguguran yang berulang, peristiwa yang sangat-sangat tidak menyenangkan.
Nah, pada kondisi seperti ini kita perlu melakukan evaluasi secara lengkap yang akan mencoba mencari kira-kira apa penyebab keguguran berulangnya. Penyebab keguguran berulang itu bermacam-macam. Bisa ada faktor anatomi, bisa ada faktor genetik, bisa ada faktor autoimun, bisa ada faktor metabolik, bisa ada faktor hematologi, gangguan pembekuan darah, ya. Bisa ada juga faktor infeksi, bisa ada faktor sperma. Nah, maka itu seluruh eh, langkah itu perlu dikerjakan. Meskipun mungkin tidak sedikit yang hasilnya menunjukkan normal-normal saja, gitu. Ya, jadi semuanya normal gitu, tapi ibunya keguguran berulang. Memang pada keguguran berulang ini kita harus lihat ya, kenapa eh, ibunya hamilnya gampang, tapi malah keguguran. Penyebabnya bisa pertama, mungkin embrio yang dihasilkan dari hasil pembuahan berulang kali mengalami kelainan, sehingga tidak berhasil tumbuh lebih jauh, lebih lama lagi. Atau yang kedua, kenapa rahimnya ibu kok mudah menerima embrio yang nggak sehat? Gitu. Padahal di rahim itu ada sistem yang bisa menseleksi. Jadi hanya embrio yang sehat yang bisa nempel dan bertumbuh berkembang. Nah, tentu saja itu semua memerlukan asesmen dan pengkajian. Ya, itu satu. Jadi di tengah kondisi LDM-nya, Bapak dan Ibu tentu saja kan periksanya bisa masing-masing. Nah, nanti program hamilnya baru ditentukan setelah ada hasil pemeriksaan. Ya, di mana misalnya gangguan pembekuan darah ya diobatin pembekuan darahnya. Atau gangguan anatomi, apa anatominya? Ada kelainan pada rahimnya, ya, itu diobati dulu. Nah, nanti program hamilnya tentu saja kalau kondisi yang long distance marriage atau jarak jauh, kita bisa bantu. Kita punya teknologi untuk freezing sperm atau menyimpan sperma. Sehingga bapaknya mungkin nggak perlu hadir, tapi bisa menyimpan sperma, sehingga nanti pada saat program, misalnya kita mau program dengan inseminasi atau bayi tabung, kita dapat menggunakan sperma yang disimpan beku ya. Kita bisa gunakan metode bayi tabung, ya di mana bapaknya cukup sekali hadir, setelah punya embrio dan cadangan embrio, maka ibunya bisa program hamil tanpa kehadiran bapak, kalau memang kehadiran bapaknya sangat sulit. Jadi hal ini perlu didiskusikan. Begitu juga dengan riwayat tidak menyenangkan yang menimbulkan trauma pada ibu. Ya, yang berlalu biarlah berlalu, gitu ya. Insya Allah dengan penanganan yang baik, maka akan ketemu jalan keluar buat ibu dan kita tetap masa depan, ya. Karena kalau ibu terpaku terus pada masalah trauma tersebut, ya ibu nanti rugi, waktunya tersita, habis energi, habis tenaga, tapi tidak terasa waktu terus berjalan. Jadi lupakan saja, itu bagian dari perjalanan sebagai calon orang tua yang nanti juga akan ada hikmahnya nanti pada saat ibu jadi orang tua. Jadi tetap semangat ya, kira-kira gitu. Baik sekali, terima kasih Dr. Yasin atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Umi Hairus Shifa. Ibu Umi adalah pasangan yang baru menikah 1 bulan. Nah, saya mau tanya, bagaimana kiat dan tips untuk bisa segera hamil nih, Dok? Jadi, kapan harus tes pack dan lain-lain? Terima kasih. Ya, Silakan, Dok. terima kasih atas pertanyaannya. Nah, ini pengantin baru. Jadi, optimalkan hubungan seksualnya. Ya, lakukan hubungan seksual secara rutin sekitar 2 sampai 4 kali per minggu, ya. Jadi kira-kira setiap selang 1 hari hubungan ya. Misalnya Senin, Rabu, Jumat, Minggu gitu ya, atau Senin, Kamis, Minggu. Jadi setidaknya dalam 1 minggu 3 kali hubungan seksual. Oke. Satu. Yang kedua, hindari jauhi berbagai gaya hidup tidak sehat yang merusak, merokok, minum alkohol, itu hindari, itu tinggalkan. Obesitas, kegemukan, bagi yang mengalami, segera rencanakan atur diet, atur olahraga, turunkan berat badan. Bagi yang terlalu kurus, naikkan berat badannya sedikit, atur makannya, pola hidupnya, yang cukup istirahat, cukup minum, olahraga teratur. Jadi itu semua harus dikerjakan sebisa mungkin, bahkan sebelum nikah udah dikerjain seperti itu. Lalu bisa minum asam folat, ya, 1 hari 400 mikrogram per hari. Bisa cari suplementasi, bisa juga konsultasi ke dokter dulu supaya lebih tepat mungkin ya.
Lalu pastikan apakah ada keluhan-keluhan yang dialami oleh ibu. Kalau ibu mengalami haid nggak teratur tuh bagaimana sih? Jarang. Haidnya datangnya lebih dari 35 hari. Atau lebih cepat dari 21 hari. Itu nggak teratur. Jangan tunggu, langsung ke dokter. Mungkin ada kondisi yang perlu diobatin. Atau kalau ibu mengalami kondisi misalnya nyeri haid hebat, jangan tunggu, segera ke dokter. Mungkin ada sesuatu. Ya, jadi tipsnya kira-kira seperti itu. Dan kapan harus tespek? Kalau ibu haidnya teratur dan bisa memprediksi perkiraan haid selanjutnya dengan tepat, tentu saja pada saat terlambat haid, meskipun 1 hari pun bisa ditespek. Ya, tapi biasanya karena siklus haid itu bisa bervariasi, bisa bergeser hingga 7 hari normalnya, maka bolehlah sampai telat 7 hari baru kita tespek. Tapi kalau udah telat lebih dari 35 hari dan tespeknya negatif, ibu harus ke dokter. Kira-kira gitu. Sore dokter, bagaimana promil yang efektif untuk pasangan long distance marriage ya? Ini jadi menyambung pertanyaan yang sebelumnya mungkin ya. Di mana jadwal bertemunya tidak pasti setiap minggunya atau 2 minggu dan hanya 3 hari. Untuk istri saya haidnya juga lancar. Kami juga sudah berkonsultasi ke dokter kandungan sebanyak 2 kali. Hasilnya tidak ada masalah dan hanya diberikan vitamin. Ya, tadi mungkin Dokter Yasin sudah menjelaskan. Mungkin sekali lagi silakan dijelaskan Dokter Yasin. Ya, ini nanya bapak-bapak nih, mesti dikasih hadiah nih. Ya. Nah, Di antara ini. jadi pasangan yang long distance periods tidak hamil atau belum hamilnya itu mungkin bukan karena mengalami masalah, tapi memang mungkin faktor pertemuannya yang kurang ya. Sulit untuk dilakukan hubungan secara teratur. Oke, itu satu. Tentunya penanganan yang pertama, ya kalau bisa hubungan sebisa-bisanya ya dikerjakan. Misalnya sebulan sekali ya dikerjakan. Misalnya 2 kali dalam seminggu ya kerjakan, atau sekali seminggu kerjakan. Ya pulangnya tiap weekend itu. Kerjakanlah seoptimal mungkin. Tapi biasanya dengan jarangnya hubungan seksual, maka peluang kehamilannya juga akan menurun. Maka itu pada beberapa pasangan yang mengalami long distance marriage, kita bisa memberikan semacam bantuan untuk memudahkan. Ya, maka itu perlu ke dokter kandungan. Tapi untuk mendapatkan bantuan tersebut, tentu saja si pasangan ini perlu melakukan sejumlah pemeriksaan yang mungkin sama dengan pasangan yang mengalami gangguan kesuburan. Karena apa? Karena dokternya akan kasih obat. Gitu. Misalnya dikasih obat, ternyata ada masalah pada spermanya, ternyata ada masalah pada sperma. Jadi periksa dulu. Periksa. Sudah diperiksa, oh layak nih untuk program hamil alami. Nah, kita bisa mulai misalnya dari yang alami, dokter bisa menjadwalkan masa suburnya pasien gitu ya. Pak, nih si ibu masa suburnya saya atur. Bapak bisa nggak datangnya pas masa subur? Cek jadwal. Oh bisa nih, oke. Ibu saya kasih obat, ibu akan meski beberapa kali. Pada saat masa subur, jadwal hubungan Bapak di calling. Ya, pesan tiket pesawat, pesan tiket kereta, datang. Pokoknya harus hubungan seksual. Contohnya seperti itu. Itu bisa mengoptimalkan. Atau kita juga bisa memanfaatkan teknologi, misalnya seperti inseminasi. Karena inseminasi itu sangat memudahkan. Kita bisa menggunakan sperma yang dibekukan sebelumnya. Jadi bapaknya misalnya pulangnya 6 bulan sekali. Ya. Di Jakarta, udah Pak, Bapak screening sperma dulu, simpan spermanya. Habis itu dia harus pergi lagi, baru lagi 6 bulan. Nah, selama 6 bulan di luar, si ibu tetap bisa program hamil menggunakan sperma yang disimpan tadi. Begitu juga bayi tabung. Ya. Bapaknya mungkin punya waktu sebulan doang nih, karena lagi misalnya kerjanya di luar negeri ya. Sebulan di Jakarta full, oke program bayi tabung dulu sampai punya embrio, dan kita punya embrio cukup banyak, habis itu bapaknya pergi untuk 6 bulan. Sama 6 bulan di luar, embrio cadangan tadi bisa kita tanam tanpa kehadiran bapaknya. Sehingga untuk LDM, kita perlu merencanakan strategi yang tidak sama setiap pasangannya, karena polanya juga beda-beda. Ada yang bisa datang pada saat subur, ada juga yang nggak bisa sama sekali. Ada yang setahun sekali pulangnya. Kira-kira gitu. Ya, terima kasih Dokter Yasin. Ini penting sekali ya, karena sekarang banyak sekali pasangan-pasangan LDM di luar sana, tapi tetap pengen segera punya momongan ya. Sudah menikah sudah 11 bulan, ingin ikhtiar untuk mendapatkan buah hati, dan yang ingin ditanyakan adalah apakah vaksin berimbas dalam ikhtiar saya, sementara saya juga penyintas COVID. Ya, mungkin Dokter Yasin tadi di materinya sudah disampaikan, mungkin bisa diulang sekali lagi. Ya, saat ini
tidak ada bukti yang menyebutkan bahwa vaksinasi COVID-19 itu akan memiliki dampak atau memberikan dampak kepada kesehatan reproduksi, baik pria maupun wanita. Begitu juga, meskipun sudah mulai ada laporan yang mencoba mencari tahu apakah COVID-19 menimbulkan berbagai gangguan reproduksi, ya mulai ada banyak laporannya, tapi laporan tersebut sifatnya inkonklusif, belum dapat disimpulkan. Sehingga sampai sekarang kita masih menunggu dan sampai saat ini kita menganggap bagi penyintas maupun yang pernah mengalami vaksin, silakan program hamil, nggak usah khawatir. Saat ini belum ada data yang menunjukkan bahwa kedua hal itu menyebabkan gangguan kesuburan. Baik, terima kasih Dr. Yasin. Saya rasa sekian pertanyaannya ya, karena keterbatasan waktu, walaupun sebenarnya saya lihat di kolom chat masih banyak sekali pertanyaan. Nanti mungkin bisa konsultasi langsung ya ke Dr. Yasin, tadi bisa dicek jadwalnya Dr. Yasin dan kontak ke RSPI IVF Center. Sebelum kita tutup, mungkin Dr. Yasin ada pesan-pesan terakhir yang ingin disampaikan buat para pejuang garis 2 di sini yang hadir hari ini. Ya, dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita semua perlu meningkatkan kewaspadaan, ya, untuk menjaga kesehatan kita, melaksanakan protokol kesehatan, dan bagi yang akan menjalani program hamil di masa pandemi ini, tidak perlu takut, ya, selama kita menjalankan protokol kesehatan dengan teguh, tentu saja insya Allah kita akan terhindar dari COVID-19 dan kita tetap bisa merencanakan kesehatan reproduksi kita atau merencanakan kesehatan keluarga kita dengan baik. Dan bagi yang menjalani program hamil di masa pandemi ini, semoga mendapatkan berbagai kemudahan meskipun menjalaninya di tengah masa pandemi. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Dr. Yasin atas pemaparan dan materi serta sesi Q&A-nya yang tadi sangat komprehensif sekali ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya para pejuang garis 2. Salam garis 2 ya Dr. Yasin. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara dan kami berharap apa yang sudah disampaikan oleh dokter pembicara kita hari ini sangat berguna bagi Bapak ataupun Ibu sekalian. Dan sekali lagi kami ingatkan untuk mendapatkan promo spesial bisa langsung WA ke nomor 0822 6161 3223 Rumah Sakit Pondok Indah IVF Center. Ikuti terus RSPI IVF Talk selanjutnya dan bisa cek di IG kami yaitu @rspondokIndah.ivf. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya @rspondokIndah.ivf untuk update promo maupun informasi-informasi terbaru mengenai RSPI IVF Center. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan dan sampai bertemu lagi di webinar selanjutnya. Terima kasih dan selamat beraktivitas.